Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita mau ngebahas motor baru lagi nih dari Kawasaki, yaitu KLX 150 SM. Dari namanya aja udah ketahuan, SM itu asal kata dari supermoto atau supermotard. Nah, basically ini adalah bisa dibilang turunan dari KLX 150 series yang baru aja dirilis beberapa bulan sebelum dari KLX 150 SM. Nah, perbedaannya udah pasti kalau misalkan teman-teman sekalian udah ngerti banget yang namanya motor-motor supermoto, dan itu biasanya mereka menggunakan ban street. Walaupun untuk seri balapan supermoto sendiri mereka memiliki ban khusus. Namun secara mendasar, secara umum untuk varian supermoto dari motor trail itu biasanya memang menggunakan ban street. Nah, langsung aja kita simak apa aja yang baru di KLX 150 SM. Ya, ini dia nih KLX 150 SM teman-teman sekalian. Ya, light ya. Ya, saya berhasil membuat video untuk yang warna yang bisa dibilang warnanya tuh sederhana, namun kalau menurut saya sih menarik, yaitu kayak warna abu-abu ini. Nih ya, teman-teman sekalian, nih juga termasuk kalau menurut saya sih keren ya. Mirip kayak motor polisi jadinya. Nah, jadi KLX 150 SM ini basisnya adalah KLX 150 ya. Namun dia menggunakan kaki-kaki atau ban dan street, teman-teman sekalian. Dan untuk ini kita bisa lihat ya, untuk bannya dia menggunakan IRC ya, RX01. RX01 nih biasanya ya, bisa dipakai di mana-mana ya, road winner dengan ukuran ban depan 100, sementara ban belakang 120. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Dia menggunakan velg jari-jari ya, dengan velg jari-jarinya kayak gini, yes. Terus menggunakan velg jari-jari, terus habis itu velgnya sendiri sih sudah Takasago, ya, Takasago Excel Asia ukuran berapa nih, 215 teman-teman sekalian ya, ukuran 215. Jadi ini udah aluminium teman-teman sekalian. Nah, ini nih cakram atau petal cakram dari rem depan. Bila dibandingkan KLX yang motor trail, ini jauh lebih lebar diameternya teman-teman sekalian, karena memang dibutuhkan stopping power yang jauh lebih tinggi kalau untuk motor-motor dual purpose yang bisa digunakan di street kayak gini gitu ya teman-teman sekalian. Dan biasanya memang cakram yang lebih lebar itu akan memiliki stopping power yang jauh lebih gigit, lebih gede, walaupun kalipernya sama ya, jenisnya sama segala macam. Tapi kalau cakramnya lebih lebar, dia biasanya gigitnya itu lebih tinggi teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya, engine-nya sebenarnya masih sama 144 cc, masih karburator juga. Teman-teman sekalian bisa lihat di sana nanti ya, terus dikasih skid plate di bawahnya. Ini plastik teman-teman sekalian ya, plastiknya bukan ABS ya, PE, jadi lentur. Jadi kalau kena penyok dikit nggak langsung gampang patah. Sama semua body-bodinya biasa kalau motor-motor dual purpose itu menggunakan sistem bodi plastik yang masih menggunakan PE. Nah, ini headlamp depan dan segala macam. Di sini juga dikasih kayak stang tuh kayak handguard ya, plastik tanpa tulang ya, tanpa tulang kayak gitu. Sama nih teman-teman sekalian ya. Jadi depan, kanan dan kiri ini kayaknya tipe ESE ini ya, kalau tipe ESE begini. Dan juga stangnya nih fat bar, salah satunya bisa dilihat di sini teman-teman sekalian, di bagian tengah itu agak sedikit ngembung, fat, lebih gemuk gitu. Sementara untuk masuk ke daerah stang kembali ke ukuran standar dari stang. Nah, ini tuh memang secara umum punya hitungan khusus, dia jadi lebih kuat sih biasanya dengan di daerah mounting dengan T itu dia lebih lebih fat atau lebih gemuk. Sistemnya masih sama teman-teman sekalian. Dan ini tuh suspensinya sudah menggunakan upside down, dan suspensi upside down dari KLX 150 SM itu memiliki spesifikasi yang sama persis bila dibandingkan dengan suspensi upside down KLX 150 yang trail. Nah, ini yang membedakan nih teman-teman sekalian nih. Kalau di motor-motor brand lain versi supermoto atau supermotard itu dia dibekali suspensi yang lebih keras, lebih rigid. Dan bahkan The Tracker sendiri ya, The Tracker series itu sebelumnya itu dia menggunakan suspensi depan yang lebih rigid. Namun kalau di SM series ya, KLX SM series itu suspensinya tidak dibedakan kalau untuk yang 150 ini.
oleh Kawasaki antara versi trail dengan versi supermoto. Jadi asli sama nih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau menurut saya sih enak. Karena apa? Karena bantingannya akan benar-benar terasa motor trail banget yang empuk di bagian depan. Nah, ini ya teman-teman sekalian, secara umum di bagian engine sebelah kanan karburator masih kelihatan di sini, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Dan nih, yes, sama frame-nya ini yang keren ya, dual beam dia menggunakan apa namanya, besi ya, besi baja ya, dua kanan dan kiri dibuat kotak. Dan inilah merupakan salah satu alasan ya beberapa orang memilih KLX series itu, karena memang frame-nya itu yang luar biasa bagus ya, dual beam kayak gitu. Sama sepertinya kayak misalkan kayak Delta Box atau Twin Spark, dia ini menggunakan dual beam kanan dan kiri kayak gitu. Dan tipe dari sasisnya itu memeluk swing arm, jadi dia berada di luar dari swing arm. Dan ini keren, swing armnya sendiri nih teman-teman sekalian seperti ini. Dan untuk ban belakang dia tadi ukuran 120 70/17 dengan velg ring 17 juga dari Takasago Excel. Saya belum dapat nih ukurannya mana ya. Cuman ini ya, lebih besar dari yang atas sih. Cuman kita lihat ya ukurannya ada di mana. Takasago Excel, dan dia sudah aluminium teman-teman sekalian ya pasti ya. Cuman jari-jarinya masih menggunakan steel baja. Dengan rem belakang cakram, lubang-lubangnya dikit banget nih, nggak terlalu banyak. Satu piston kaliper ya, piston kaliper. Saya lagi mencoba, belum dapat teman-teman sekalian ukurannya ada di mana gitu ya. Sementara belakang dia pakai ini Sunstar ukuran 45 untuk sprocketnya dibilang pakai buta begitu. Ini nggak kelihatan, tetap ada ini, ada untuk apa, memperkencang rantai. Suspensinya juga bisa dibilang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan KLX 150 yang trail series. Ini mirip banget. Dan ini dia nih ya, sama juga dengan desain KLX 150 series, dimana toolboxnya sekarang dibuat benar-benar gak kelihatan dari samping. Jadi ini benar-benar dibuat simple, kecil, dan tidak annoying. Jadi sekarang tetap ada kayak batang ya sekalian untuk menjagain, di cover oleh bodi samping yang bagus. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Yes. Joknya ini karena dia menggunakan ban dengan depan belakang 17, jadi kelihatan jadi seperti kayak agak sedikit ke arah bawah posisi dari motornya bila dibandingkan dengan KLX 150 yang trail. Karena suspensinya sama teman-teman, suspensi sama, tapi ban dibuat di mana ban depan sekarang jauh lebih kecil secara diameter keseluruhan. Karena kan kalau trail sendiri kan bagian depannya kan bannya 21 inch ya, seperti kita ketahui. Sementara bagian belakangnya itu dia 18. Sementara kalau ini kan dia pakainya 17. Pastikan sih memang secara umum dia itu ke depan arahnya perubahannya. Dan karena perubahannya itu dibuat jauh lebih ke depan ya, COG-nya, maka load ke roda depan akan jauh lebih besar. Dan terutama juga karena dia penggunaannya ban street, sehingga memang logis jika rem depan itu dibuat lebih mumpuni dengan menghadirkan cakram yang jauh lebih lebar di sini. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Mantep. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi secara umum ini kita akan cobain nanti secara umum ergonominya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian untuk melihat ya bagaimana sih rasanya segitiga ergonomi di KLX 150 SM ini. Seperti kita ketahui kan, bannya udah pakai ban 17 nih. Apakah masih sejinjit kita pada saat naik KLX 150 yang trail? Langsung kita cobain teman-teman sekalian. Nih ya. Oke, saya akan coba naik ke atasnya. Nah, secara umum sih memang jauh lebih
manageable dan fun sih menurut saya sih, walaupun memang ketinggiannya saya masih tip tuh, masih jinjit balet banget. Karena apa? Karena jangkauan kaki saya masih 75 cm, sementara ini tuh biasanya 80-an cm. Tapi ringan, karena motornya ringan dan setengah kaki masih bisa dan pede banget. Inilah yang membuat menurut saya naik KLX 150 SM akan fun di jalan dengan model Supermoto. Nih teman-teman sekalian, riding ergonominya tegak banget, posisi kaki masih ada di bawah ya, footstepnya, terus habis itu handlebarnya cukup tinggi di sini dan lebar gitu ya, dan membuat posisi duduknya itu bergaya kayak yang aware banget. Terus posisi punggung kita tuh bener-bener lurus belakang, dan ini tuh membuat kalau menurut saya perjalanan di kota-kota pakai KLX 150 SM ini ya fun dan nggak bakalan ya capek ya. Capek artinya lebih durable. Biasanya kalau kita naik motor kayak begini tidak mudah terasa capek, terutama di punggung ya, terutama kayak gitu. Dan fun sih kalau kita cobain suspensinya bener, secara kemampuan mirip banget dengan KLX 150 teman-teman sekalian bisa lihat, dan belakangnya juga amblesnya sama dengan KLX 150. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, 150 SM. Ini belakang banget taruhnya. Sip. Wah, kayak ini mantep. Itu aja teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya memang ini tuh benar-benar merupakan diferensiasi, dan ini merupakan salah satu upaya Kawasaki untuk memperlebar market di motor-motor dual purpose mereka, terutama di 150 series. Kalau biasanya KLX 150 itu hanya masuk di kalangan dual purpose dengan tujuan-tujuan kayak misalkan hadir untuk ngerambah hutan, rabas dan segala macam, KLX 150 SM ini menurut saya penggunaannya jauh lebih fun untuk di jalan raya biasa, namun sedikit memiliki aura yang dual purpose, walaupun dia tidak bisa dipakai di jalanan yang murni off-road kayak gitu, karena bannya masih street. Kecuali teman-teman sekalian pakai ban street namun dengan menggunakan pattern yang agak sedikit dual purpose, nah itu kayaknya lebih cakep. Nah itu aja teman-teman sekalian. Jadi suspensi depan belakang bisa dibilang ini sama dengan KLX 150 yang trail, dan ini yang sedikit berbeda. Di motor-motor lain biasanya super mortab itu dia menggunakan suspensi yang jauh lebih rigid, dibedakan. Namun kalau untuk di Kawasaki 150 series untuk yang SM ini, suspensi depan belakang itu disamain. Yang berbeda hanya di cakram. Nah, cakram depannya jauh lebih lebar karena memang stopping powernya dibutuhkan jauh lebih kuat untuk di bagian depan karena dia menggunakan ban tipe street. Itu aja review TMC Blog mengenai KLX 150 SM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.